Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PKB akan menjelaskan tentang toleransi strategi dalam membangun kerukunan antar umat beragama di asrama Yon Zipur, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Azalia terkait sejarah dibangunnya Masjid Baitur Rahman. Untuknya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dibangunnya Masjid Baitur Rahman. Jadi Masjid Baitur Rahman ini dibangun pada tahun 1967 dan masjid ini dibangun secara bertahap. Jadi masjid ini tidak dibangun sekaligus menjadi bangunan yang begitu besar dan tiap pergantian kepengurusan masjid ini akan selalu direhab sehingga sampai sekarang masjid ini berdiri kokoh dan terlihat lebih besar dari tahun sebelumnya. Lalu ada toleransi antar umat beragama. Di tentara, lebih tepatnya di Batalion Zenit Tempur, menerapkan nilai-nilai Pancasila demi untuk menjaga kerukunan umat beragama sehingga mereka mempunyai rasa toleransi yang tinggi dan di sana tidak ada yang fanatik terhadap agamanya sendiri. Untuk perayaan hari besarnya, ketika dari salah satu agama merayakan hari besarnya, maka mereka yang berbeda keyakinan akan menyesuaikan atau dalam kata lain mereka akan menghargai. Contohnya ketika umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri, yang dimana ketika setelah melaksanakan sholat Id, umat Muslim biasanya bersalam-salaman, bahkan ketika di perkampungan yang secara keseluruhannya beragama Islam, biasanya kita bersilaturahmi ke setiap rumah tetangga yang terjadi di kampung. Ini pun seperti itu, meskipun mempunyai keyakinan yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap menjaga tali silaturahmi, yaitu dengan mendatangi rumah tetangga supaya mereka selalu bisa menjalin hubungan dengan agama-agama yang lain. Begitupun sebaliknya, ketika mereka merayakan hari besarnya, mereka yang datang kepada rumah kami. Begitu indahnya toleransi beragama apabila dijalankan dengan begitu baik dan benar. Ketika toleransi itu bisa dijalankan dengan baik, maka tidak akan pernah ada konflik ataupun problematika yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Azalia yang telah menyampaikan materinya. Untuk pemateri selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Rezaldin Muhammad terkait perizinan pembangunan tempat ibadah beserta program kerja Masjid Baitur Rahman. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai perizinan pembangunan tempat ibadah. Untuk perizinan tempat ibadah yaitu adanya pengajuan perizinan pembangunan dikirimkan ke Ankum atau Komandan Batalion di divisi Pakostrat Mabes TNI dipersulit bahkan dipermudah karena bersangkutan dengan hal-hal spiritual atas kepercayaan masing-masing. Program kerja Masjid Baitur Rahman. Ternyata di Masjid Baitur Rahman mereka membuat beberapa program yang bertujuan untuk memakmurkan masjid dan programnya. Yaitu program setiap malam Jumat, yang pertama mengadakan yasinan, tahlilan, doa bersama dengan tujuan kebaikan supaya dilancarkan dan mencari rezeki. Di Masjid Baitur Rahman juga mengadakan program pelatihan terhadap anak-anak, yaitu pidato, azan, khutbah. Ada juga pengajian anak-anak setiap dan malam dan terdapat dari mahasiswa UIN Bandung juga yang menjadi pengajar di sana untuk pengajian anak-anak.
acara-acara peringatan agama. Mungkin cukup dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Rejaldin yang telah memaparkan materinya. Untuk pemateri selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Asti terkait acara-acara peringatan agama beserta sejarah berdirinya gereja batalion. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja ke materi, yaitu acara-acara peringatan agama. Menjadi salah satu yang unik di kampung ini yaitu setiap adanya acara keagamaan, para tokoh agama diundang untuk menghadiri acara agama tersebut. Dan itu sudah berjalan sejak dulu dan tidak pernah terjadi konflik. Contohnya ketika umat Islam mengadakan acara PHBI, maka panitia acara tersebut akan mengundang para tokoh-tokoh agama untuk menghadiri acara PHBI tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika agama mereka mengadakan acara, maka tokoh agama Islam pun akan diundang untuk menghadiri acara keagamaan mereka. Selanjutnya, yaitu sejarah Gereja Batalion Zeni. Gereja ini berdiri pada saat Batalion Zeni Tempur. TNI Kostrad ini diresmikan tepatnya sudah 62 tahun gereja ini berdiri. Pada awal kepemimpinan Daniel yang pertama, gereja ini menganut aliran Pentakosta saja. Pada saat Daniel pertama masih menjabat, gereja ini berada di belakang batalion. Namun setelah pergantian Daniel, lokasi gereja ini dipindahkan ke depan batalion, termasuk rumah ibadah lainnya. Awal mula pembangunan rumah ibadah ini adalah inisiatif dari komandan militer, yaitu ketika beliau melihat di lapangan prajurit ini banyak yang berbeda agamanya. Maka daripada anggota TNI mencari tempat ibadah di luar batalion, ditakutkan terjadi sesuatu di luar sana, maka komandan pun berinisiatif untuk membangun rumah ibadah seluruh agama di dalam batalion saja agar setiap anggota TNI dapat beribadah di dalam batalion. Selain dari memudahkan juga mengefisiensikan waktu para prajurit agar bisa lebih cepat melaksanakan ibadahnya. Melihat dari perkembangannya, gereja di sini berkembang secara pesat. Maka yang tadinya hanya diperlukan untuk anggota TNI saja, akhirnya dimasukkanlah jemaat Nasrani lainnya dan pendeta dari luar yang mungkin dapat berkembang di sana, yang mempunyai aliran Pentakosta. Dari awal pembangunannya, gereja ini hanya dijadikan tempat beribadah khusus anggota TNI Nasrani saja. Sampai pergantian Daniel, seluruh tempat ibadah dipindahkan ke depan batalion, akhirnya masuk aliran GKP, yaitu Gereja Kristen Pasundan. Mereka bersama TNI Kostrad membangun gereja ini dengan tujuan agar bisa dipakai untuk ibadah bersama. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Asti yang telah memaparkan materinya. Untuk pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Hilda terkait tentang hal unik yang terdapat pada fungsi gereja di batalion beserta program kerja di gereja batalion tempur Kostrad. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hal unik yang terdapat pada fungsi gereja di Batalion Zeni Tempur Kostrad ini. Jadi keunikan pada gereja di sini itu yaitu adanya 5 aliran Kristen yang berbeda. Yang pertama itu ada Gereja Kristen Indonesia atau GKI. Yang kedua ada Ikatan Kristen Pasundan atau IKP. Selanjutnya ada Pentakosta, lalu Katolik, dan terakhir itu ada Advent. Adapun dalam hal beribadah, sebetulnya tiap aliran memiliki cara yang berbeda-beda.
Nah, ini tidak menjadi halangan karena di gereja ini tuh sudah punya waktunya masing-masing. Contohnya seperti Gereja Kristen Indonesia atau GKI yang beribadah pada hari Minggu pukul 7 sampai jam 9 pagi. Selanjutnya, Ikatan Kristen Pasundan atau IKP beribadah pada pukul 10 sampai 12 siang. Selanjutnya, Pentakosta beribadah pada jam 2 sampai jam 4 sore. Dan terakhir ada aliran Advent yang beribadah pada hari Sabtu. Dari segi bangunannya, karena ini merupakan tempat beribadah dari berbeda-bedanya aliran, maka bersifat nasionalis untuk bangunannya maksudnya tidak ada desain khususnya karena ini agar masuk kepada semua alirannya. Di atas juga sudah sedikit disinggung bahwa ada banyak aliran. Nah, ini menandakan bahwa memang banyak umat Nasrani di batalion ini. Dari hasil wawancara kemarin disebutkan bahwa yang beribadah pada tempat ibadah di sini yang terbanyak itu dipegang oleh Katolik, ada 600 anggota, GKI 300 anggota, Pentakosta 160 anggota. Ini hanya garis besarnya saja. Selain daripada anggota TNI, banyak juga warga sekitar yang ikut beribadah di gereja ini ya, termasuk dari aliran-aliran lainnya yang itu memang dibawa oleh masyarakat dari sekitaran batalion itu. Selanjutnya, program kerja gereja di Batalion Zenit Tempur. Untuk program kerja yang dijalankan ini cukup banyak. Selain daripada program kerja yang berhubungan dengan pemberdayaan anggota Nasrani, ada juga program kerja yang melibatkan atau berkolaborasi dengan agama selain Nasrani. Maksudnya ialah agar terbentuk rasa nasionalisme dan toleransi yang tinggi antar anggota walaupun berbeda agama tapi tetap satu Nusantara. Beberapa acara mencakup agama lain juga selalu dilaksanakan seperti dialog antar umat beragama yang bermaksud agar setiap umat beragama bisa saling memahami satu sama lain. Ada beberapa acara yang biasanya di gereja ini diantaranya seperti dialog antar umat beragama, maksudnya untuk setiap agama saling memahami antar satu sama lain. Selain itu juga ada lagi lembaga atau disebut dengan sinode kalau misalkan dalam kepengurusan gereja. Jadi ini biasa dilakukan oleh pihak gereja untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan ini rutin dilakukan biasanya bisa saja 1 bulan sekali. Makanya pada asrama ini tidak pernah ada konflik antar untuk 5 aliran tersebut karena mereka rutin dalam mengadakan diskusi. Nah, selanjutnya dalam pembagian tugas, gereja ini memiliki komisi-komisi demi memudahkan berjalannya suatu program kerja. Dari mulai pembagian usia dari anak-anak, remaja, atau dewasa. Dari sini juga perannya sudah ditegaskan mengenai toleransi, mengenai sosialisasi, dan biasanya mereka sudah diarahkan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan bakti sosial untuk lebih mengetahui dulu meskipun belum dilaksanakan. Tapi mereka suka dikasih tahu dulu kayak gitu. Terus apa? Nah, ini biasanya kalau misalkan ada masalah, bukan disebutkan sebagai konflik atau masalah, cuman jika ada perbedaan, penyelesaiannya itu mau segimanapun nggak ditemukan, anggota TNI akan berusaha keras untuk mencoba melerai dan membantu agar permasalahan cepat terselesaikan. Selama gereja ini berdiri, karena diskusi tersebut lancar rutin untuk diadakan, maka tidak pernah ada konflik yang disebutkan konflik besar yang memecah daripada aliran tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Hilda yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang harmonisasi dan toleransi antar agama di Batalion Zenit Tempur. Nah, mungkin untuk ini akan saya sampaikan sendiri. Jadi harmonisasi dan toleransi antar agama di batalion ini dapat menjadi tonggak penting dalam membangun hubungan yang baik antara warga yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Nah, berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan di batalion tempur ini untuk mendorong harmonisasi dan toleransi antar agama. Yang pertama, membangun kerjasama. Nah, mendorong kerjasama antar agama dalam kegiatan di masyarakat ataupun penghuni di batalion seni tempur, seperti adanya kegiatan sosial, proyek pembangunan di batalion tersebut dengan bekerja sama, warga setempat dapat saling memahami, menghargai, dan mendukung satu sama lain. Terus, membangun tempat ibadah
bersama mendorong membangun tempat ibadah bersama di Batalion Zenit Tempur, yang dimana warga setempat dari berbagai agama dapat berkumpul dan beribadah, menciptakan kesempatan untuk saling berinteraksi, membangun hubungan sosial, dan memperkuat toleransi. Dan yang terakhir, menghormati tradisi dan upacara agamanya masing-masing, yaitu menghormati dan menghargai tradisi dan upacara agama setiap agama yang ada di Batalion Zenit Tempur Kostrad ini dapat dilakukan dengan tidak mengganggu atau merusak kegiatan ibadah agama lain, dan menunjukkan rasa hormat terhadap perayaan agama setiap warganya sendiri. Nah, yang terakhir mungkin kesimpulan, informasi yang telah kami ketahui tentang Masjid Baitur Rahman dan Gereja Batalion ini terlihat bahwa baik masjid maupun gereja tersebut menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk memakmurkan tempat ibadah dan mempromosikan kerukunan antarumat beragama. Selain itu juga tampaknya pengurus dan anggota masjid serta gereja memiliki komitmen yang kuat terhadap toleransi dan menjalin hubungan yang baik dengan agama-agama lain. Dalam keterangan ini juga ditekankan bahwa perizinan membangun tempat ibadah di kampung di batalion ini eh, tersebut tidaklah dipersulit, bahkan dipermudah, karena ini menyangkut apa hal-hal spiritual, keyakinan gitu. Jadi tidak dipersulit untuk beribadah itu ya. Nah, hal ini menunjukkan adanya penghargaan terhadap kebebasan beragama dan kepercayaan masing-masing. Pentingnya kerukunan antar umat beragama juga tercermin dalam acara-acara peringatan agama yang diadakan para tokoh agama, diundang untuk menghadiri acara keagamaan, baik itu dari agama yang sama maupun agama yang berbeda. Dengan demikian, terciptalah suasana yang harmonis dan saling menghargai antar umat beragama. Jadi, di batalion ini mempunyai mereka itu menerapkan nilai-nilai Pancasila sehingga mereka mempunyai rasa toleransi yang tinggi. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.